واسأل الله قال يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والخطيئات وبكرامه تقبل العطايا والقربات وللطفه تستر العيوب والزلات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون واعلموا أن يومكم هذا ليوم عظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معاشر المسلمين والmuslimat jamaah Aidul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya jualah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini untuk melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Dan pada hari raya seperti ini kita hendaklah saling meminta maaf dan saling memaafkan atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang sebenarnya saling meminta maaf dan saling memaafkan itu tidak menunggu hari raya saja. Bahkan setiap kali kita berbuat salah, hendaklah kita meminta maaf. Hendaklah kita menjadi figur yang pemaaf. Karena di antara akhlak mulia seorang muslim itu ialah mampu memaafkan orang-orang yang pernah berbuat zalim kepadanya. Bahkan mampu berbuat baik kepada orang yang pernah menzaliminya itu. Atau mampu mendoakan kebaikan kepada orang yang pernah berbuat zalim kepadanya itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Diceritakan bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di suatu hari beliau pergi ke pasar dengan membawa uang. Ketika beliau sampai ke pasar mau berbelanja, tiba-tiba uang beliau dicopet oleh pencopet. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, jika orang itu mengambil uangku karena terdorong oleh keperluannya, maka berikanlah berkah kepadanya. Dan jika dia mengambil uang itu karena berani melakukan dosa, maka jadikanlah itu merupakan dosa yang terakhir daripada dosa yang ia lakukan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, ada 3 perkara yang pasti. Yang pertama, siapa saja yang pernah dizalimi kemudian dia mampu memaafkan kepada orang yang menzaliminya, memaafkannya karena Allah, maka pasti Allah jadikan orang itu mulia di dunia dan mulia di akhirat. Yang kedua, barang siapa meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya, maka pasti Allah pakirkan dia. Dan yang ketiga, barang siapa bersedekah karena Allah, maka pasti Allah akan membanyakkan hartanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Telah berkata sebagian ahli hikmah, ada 3 akhlak calon penghuni surga. Yang pertama, memaafkan orang-orang yang pernah menganiaya atau zalim kepadanya. Kedua, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadanya. Ketiga, berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Disebutkan dalam
sebuah riwayat bahwa di padang mahsyar nanti akan dikumpulkan seluruh manusia, lalu ada pengumuman dari malaikat. Kemudian malaikat itu berseru, hendaklah maju orang-orang yang mulia. Kemudian majulah orang-orang yang sedikit. Kemudian mereka disuruh untuk masuk surga. Setelah masuk surga mereka ditanya, mengapa kalian masuk surga begitu cepat, sedangkan di sana di padang mahsyar mereka manusia masih banyak sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Lalu mereka menjawab, kami ketika hidup di dunia, ketika kami dizalimi orang, maka kami sabar, dan ketika kami dijahati orang, maka kami memaafkan, dan jika kami disakiti atau diganggu orang, maka kami tidak melawan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki miskin. Dia berdoa, ya Allah, hamba tidak punya harta untuk bersedekah. Maka siapa-siapa saja yang pernah menggibah atau memfitnah hamba, maka hamba sedekahkan kepadanya. Maksudnya hamba memaafkan dia. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada hambaku itu bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, aku ampuni baginya seluruh dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pemaaf adalah sifat ahli surga, sedangkan lawanannya adalah pendendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu laisa bihaqudin, yang artinya orang yang beriman itu bukan pendendam. Bagaimanapun dosa atau kezaliman yang orang lakukan kepada kita, walaupun ia tidak meminta maaf kepada kita dan kita mampu memaafkannya, maka itu adalah merupakan anugerah yang besar kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di hari raya Idul Adha ini, bagi yang mampu berkurban, disunahkan baginya untuk berkurban dengan menyembelih binatang kurban seperti sapi atau kambing atau unta, dengan tujuan, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sedekahkan dagingnya itu kepada fakir miskin, dan boleh juga dihadiahkan sebagian daging kurban itu kepada orang kaya. Dan disunahkan bagi yang berkorban itu memakan daging kurban tersebut, namun jangan lebih daripada sepertiga, itu sunnahnya. Dan disyaratkan pada pembagian daging kurban itu, yaitu yang masih mentah, bukan untuk supaya orang yang menerimanya terserah dia mau dimasaknya nanti atau dijualnya. Adapun kurban yang wajib seperti kurban yang dinazarkan, contohnya seseorang berkata, jika aku disembuhkan dari penyakit ini, maka aku akan berkurban. Itu jadinya kurban wajib atau kurban nazar. Kemudian Allah sembuhkan penyakitnya misalnya, maka wajiblah dia berkurban. Itu disebut dengan kurban nazar atau kurban wajib. Maka orang yang berkurban nazar ini, dia sedikit pun tidak boleh memakan daging kurban itu. Tapi wajib seluruh daging kurban itu termasuk kulitnya dan tanduknya dibagikan kepada orang lain, terutama fakir miskin. Adapun hewan yang disembelih karena akikah, maka hendaklah dia masak terlebih dahulu dagingnya, kemudian dia bagi-bagikan terutama kepada fakir miskin atau tetangganya akan daging yang sudah masak tersebut bersama dengan kuah-kuahnya. Yang sunnahnya dia yang datang kepada orang membagi-bagikan daging yang masak tersebut ke rumah-rumah warga, bukan orang yang diundang ke rumahnya. Begitulah yang sunnahnya. Dan disunahkan juga bagi orang yang berakikah itu, dia memakan dagingnya jangan lebih daripada sepertiga. Itu yang sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itulah yang tertulis di dalam kitab Syarah Qami'ut Tughyan. Dan juga disunahkan pada hari raya Idul Adha ini, sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha tadi, kita disunahkan tidak makan dan tidak minum dulu. Nanti setelah selesai salat Idul Adha baru disunahkan makan dan minum. Berbeda dengan hari raya Idul Fitri,
maka disunahkan pada hari raya Idul Fitri itu sebelum kita mengerjakan salat Idul Fitri disunahkan makan dan minum terlebih dahulu, karena menunjukkan dan menyatakan bahwa hari itu kita sudah tidak berpuasa lagi karena sudah hari raya. Dan juga dihimbau kepada jamaah, khususnya jamaah laki-laki, untuk sama-sama kita berniat dalam hati bahwa nanti zuhur kita akan melaksanakan salat zuhur berjamaah. Jangan cuma rajin hadir salat sunat hari raya saja berjamaah, datang berbondong-bondong, tapi rajin-rajinlah juga untuk salat fardu 5 waktu berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan kebaikan dan menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. جعلنا الله وإياكم من السعداء المقبولين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك بجلالك وكمالك وعلى أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا لنيل الرضا والسعادة ونقوم بالواجبات في عبادته وتقواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا ليوم عظيم وأكثروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.